Bab pertama pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helen. Bab yang kedua ada unsur-unsur pajak. Yang pertama itu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek pajak kemudian dibagi menjadi dua, yakni yang pertama subjek pajak dalam negeri dan yang kedua subjek pajak luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri diantaranya adalah orang pribadi, baik yang bertempat tinggal di Indonesia, berdiam di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maupun yang berdiam di Indonesia selama 1 tahun pajak dan berniat tinggal di Indonesia. Yang selanjutnya itu warisan yang belum dibagikan karena dianggap sebagai pengganti pewaris sampai nanti warisan terbagi. Selanjutnya badan, dan yang terakhir itu bentuk usaha tetap. Sementara itu, subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, serta badan yang tidak di Bandung dan tidak memiliki kedudukan di Indonesia, baik yang menjalankan usaha tetap maupun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak disebut sebagai unsur pajak pertama, karena tanpa adanya subjek pajak, perputaran pajak di Indonesia pun tidak akan bisa berjalan, sebab pungutan pajak hanya bisa dibebankan pada subjek pajak, bukan pada benda atau jasa. Selanjutnya, yang kedua itu ada wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban dan dianggap layak untuk membayar pajak. Mereka mendapat beban pungutan pajak dan wajib membayarnya. Jika tidak, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi atau denda dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Benda dan jasa tidak termasuk sebagai wajib pajak. Karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar pajak, orang atau badan yang mewadahi benda dan jasa tersebut adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai wajib pajak. Yang ketiga, objek pajak. Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga. Yang keempat, ada tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya pajak yang telah ditetapkan dengan tetap pertimbangan faktor keadilan. Di dalam perhitungan pajak diperlukan beberapa macam tarif pajak, yaitu A. Tarif pajak profesional atau sepadan, yaitu tarif pajak pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang tetap, beberapa pun jumlah digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya, pajak penghasilan, yaitu PPh. Yang B, tarif pajak deksrip atau menurun, yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang semakin menurun, dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang C, tarif pajak progresif atau peningkat, yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang semakin naik, dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang D, tarif pajak konstan atau tetap, yaitu tarif pajak pemungutan pajak dengan nilai yang sama besarnya atau semua total, sehingga besaran nilai pajak berutang tidak tergantung pada beberapa total yang dikenakan pajak. Contohnya pajak bea materai. Pengelompokan pajak A. Menurut golongnya 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya adalah pajak penghasilan. 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. B. Menurut sifatnya. 1. Pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Contohnya adalah pajak penghasilan. 2. Pajak objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan subjeknya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah. C. Menurut lembaga pemungutnya. 1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgetar. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. 2. Fungsi mengatur. Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleren. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. 3. Fungsi stabilitas. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata. Pungutan resmi selain pajak. Yang pertama ada retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada warga negara karena telah mengkonsumsi atau memakai suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung oleh pemerintah. Pungutan ini dapat dilakukan pemerintah kepada perorangan maupun kepada badan usaha yang sudah mendapatkan balas jasa secara langsung. Contoh dari retribusi adalah retribusi pasar dan retribusi parkir. Yang kedua ada bea materai. Bea materai adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan materai dalam sebuah dokumen resmi. Bea ini dikenakan karena suatu dokumen menyangkut masalah perdata atau dokumen tersebut akan digunakan untuk dokumen legal di pengadilan. Yang ketiga ada bea cukai. Cukai merupakan pungutan resmi yang harus dibayarkan oleh pihak tertentu karena peredaran produknya dibatasi oleh pemerintah. Pengenaan cukai atas suatu produk dilakukan pada produk yang dikonsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Berdasarkan hal ini, diharapkan pengenaan cukai dapat menurunkan daya beli masyarakat atas produk tersebut. Contohnya adalah cukai rokok dan cukai tembakau. Iuran adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau suatu instansi atas pemakaian suatu jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Pembayaran iuran dianggap telah turut serta menikmati jasa atau fasilitas tersebut. Misalnya iuran sampah untuk kebersihan dan iuran penerangan. 5. Sumbangan. Sumbangan merupakan jenis pungutan atau iuran yang dibayarkan oleh seorang atau suatu lembaga karena telah mendapatkan jasa dari pemerintah. Misalnya, sumbangan perizinan konser,
dan sumbangan daerah atas penyelenggaraan festival tersebut. Biaya ekspor dan impor. Biaya adalah besarnya tarif yang harus dibayar oleh eksportir maupun importir atas masuknya atau keluarnya barang dan jasa mereka ke dalam maupun keluar negeri melalui badan keabsahan masuk, biaya ekspor minyak mentah, dan biaya impor peralatan elektronik. Fungsi lain NPWP selain sebagai persyaratan administrasi atau identitas wajib pajak antara lain, yang pertama, mengurus restitusi pajak. Restitusi adalah pembayaran pajak yang lebih dari batas seharusnya. Apabila wajib pajak sudah terlanjur pajaknya dibayarkan dalam jumlah yang berlebih, maka wajib pajak bisa mengajukan restitusi. Yang kedua, pengajuan atas pengurangan pembayaran pajak. Dengan tingkat ekonomi wajib pajak yang berbeda-beda, bisa mengajukan pengurangan pembayaran pajak dan NPWP sebagai syarat utama jika ingin mengajukan. Dan sesuai dengan PPh dalam pasal 21 ayat 5, Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2008 bahwa untuk besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan lebih tinggi, yaitu sebesar 20% dibandingkan dengan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. 3. Pemotongan pajak yang rendah. Manfaat lainnya NPWP adalah mendapatkan pengurangan pajak penghasilan sebesar 20%, dan ini hanya berlaku bagi yang sudah memiliki NPWP. Yang keempat, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. NPWP dapat dipergunakan juga untuk mengetahui akan jumlah pajak yang harus dibayarkan jika wajib pajak lupa.